orang itu kan bicara begini, waduh saya trading itu susah ya, karena Oke. misalnya ya, saya trading saham dari jam 9 pagi, saya harus nunggu di bursa efek itu melihat setiap kali posisi kan saya tidak bisa. Maka kalau ada robot nih, berarti robot ini kita bisa bikin sebuah simulasi dan juga pemrograman kita perintah dengan baik, maka kita bisa mendapatkan akurasi 100%. Hmm. Kalau ini yang dianggap sebagai solusi atau ini ditawarkan kepada Anda, maka jawabannya menurut saya adalah mitos. Kenapa? Oke. Karena mau robot, mau kecerdasan buatan pun tidak bisa menggaransi tingkat keberhasilan adalah 100%. Selamat malam Mas Darius, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Begitu bilang, apakah AI bisa digunakan trading dan investasi? Tiba-tiba ini kayaknya smart listener bilang ini bakal ngiklan nih isinya nih. Nggak mau, nggak bisa. Saya, saya stopper hari ini, nggak bisa iklan. Ya, faktanya begitu Mas Ryan ya. Kan Ya, ada penemuan juga nih, ini tipis-tipis aja nih, penemuan-penemuan yang dilakukan dan juga didapatkan oleh beberapa mahasiswa. Saya nggak sebut namanya, mungkin di inisial aja deh, TD. ya. Itu kan memberikan solusi cerdas, efektif untuk bantu para trader ngambil penghasilan, ningkatinnya lewat aktivitas trading. Nah, ini kan fakta gitu sebenarnya, ya. Tapi apakah memang total bisa menggantikan semuanya? Masih menjadi pertanyaan. Silakan Mas Ryan. Kecerdasan buatan ya hari ini semakin hari semakin dekat ya. Oke. Tadinya kan kita mungkin agak ngeblur dengan kata-kata yang dimaksud kecerdasan buatan. Hmm, hmm, Sebenarnya pertanyaan paling gampangnya itu sebelum kita jawab apakah bisa digunakan untuk trading dan investasi gitu ya, atau ya. investasi, maka mungkin nggak kita coba jawab begini dulu. Sebenarnya apa bedanya yang namanya robot, Hmm, mana robot itu sudah ada karena sudah ada yang namanya pemrograman itu sendiri. hmm. Apa sih yang membedakan robot yang kita tahu sebelumnya dengan yang namanya kecerdasan buatan? Ya ada sama aja sih sebenarnya. Nah, ini kalau masih disebut sama, maka ini adalah beda. Nah, ini penting nih. Nah, Kita bisa tahu bahwa yang namanya program yang sudah dibuat, misalnya kita melihat seperti Excel, lalu kita nah, bikin seperti kalkulator, maka nah. itu kan adalah alat bantu hitung ya, membuat kita Hmm. gampang. Memudahkan. Ya, karena sudah ada ketentuan yang kita masukkan di sana. Hmm, hmm, Tentuan itu kalau yang namanya satu tambah satu, maka bila tidak menghasilkan dua, maka jadi disebut salah. hmm, hmm. Itu adalah satu kesatuan rumus di sana. Nah, itulah program dari sebuah robot. Oke. Jadi robot itu cuma bisa mengikuti perintah, yaitu adalah ya kita kasih perintahnya apa, akan keluar seperti itu. Nah, Hmm, kecerdasan buatan itu mengambil porsi manusia sebenarnya. Jadi oke. kalau kecerdasan buatan itu dia bisa menentukan. Contohnya kalau saya yakin lah di era 2023 ini gitu ya, kita Hmm, pasti pernah menggunakan mungkin Google Maps. betul. Google Maps itulah contoh produk dari kecerdasan buatan karena dia bisa tiba-tiba kalau lagi jalan dia bilang begini, di depan itu ada kemacetan, saya sudah ketemu rute baru. Kamu kira-kira mau ganti rute nggak? Nah, Oke, oke. entah kita akan terima rute baru dan tidak, tapi dia selalu mencari alternatif-alternatif sesuai dengan kondisi pasar yang terbaru dengan menggunakan logika si kecerdasan buatan itu sendiri. Oke. Jadi beda nih di sini. Ya, ya. Makanya hari ini kita ditentang bahwa AI akan menggantikan loh. Kalau misalnya memang benar bisa menggantikan, robot dari dulu menggantikan dong. Yes, logikanya gitu ya. Iya. Oke, baik. Tahan sebentar Mas Ryan. Di Siap. sebelah ada jodohmu. Apakah ingin berganti atau tidak gitu lah. Apa di mana? Bukan iklan. Serius banget sih. Ya udah, kita break sebentar. Ini saya sama satu. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Oke, tema kita adalah menggunakan AI untuk trading dan investasi. Apakah mitos atau fakta? Mas, ini kita perlu luruskan dulu nih, Mas. Esensi dari mitos dan fakta dalam kasus judul kita ini seperti apa dari perspektifnya Mas Ryan? Oke, jadi kalau misalnya kita bicara mengenai yang namanya mitos kan berarti sesuatu yang katanya bisa memberikan keuntungan Ya. terus-menerus ya. Mhm. Orang itu kan bicara begini, waduh saya trading itu susah ya, karena Oke. misalnya ya, saya trading saham dari jam 9 pagi saya harus nunggu di bursa efek itu melihat setiap kali posisi kan saya tidak bisa.
Maka kalau ada robot nih, berarti robot ini kita bisa bikin sebuah simulasi dan juga pemrograman kita perintah dengan baik, maka kita bisa mendapatkan akurasi 100%. Hmm. Kalau ini yang dianggap sebagai solusi, atau ini ditawarkan kepada Anda, maka jawabannya menurut saya adalah mitos. Kenapa? Oke. Karena mau robot, mau kecerdasan buatan pun tidak bisa menggaransi tingkat keberhasilan adalah 100%. Ya. Ya. Yang bisa mikir aja gagal, Mhm. yang sudah kaya raya bisa jadi nol, ya. Mhm. Demikian sebaliknya gitu ya. Ya, Jadi ya. tidak ada tingkat akurasi 100% digantikan oleh robot. Oke. Nah, pertanyaannya kan begini, loh, robot itu kan tidak punya perasaan, berarti akan mengeksekusi dengan cepat. Mhm. Millisecond dia bisa kejar. Manusia kan tidak, selalu dibuat bahan jualan dengan cara berpikir seperti itu. Ya. Tapi jangan lupa loh, pernah mesti coba lihat nonton ya film ya, si yang main kalau nggak salah Hugh Jackman ya. Itu Real Steel judulnya. Mhm. Maka ketika satu masa sudah ada namanya pertandingan antara robot dengan robot, maka sudah tidak lagi orang dengan orang. Maka pasti akan ada robot yang menang. Jadi kalau misalnya kita nonton Real Steel, Mhm. itu tidak ada namanya berantem antara orang dengan orang lagi. Tapi yang masuk ring tinju itu adalah robot lawan robot. Mhm. Ya Mhm. tetap aja ada yang kalah juga. Mhm. Nah, jadi ketika kita bicara bahwa nantinya ada robot yang begitu canggih, sangat presisi, jangan lupa di ujung sana juga ada robot yang canggih dan sangat presisi. Akhirnya akan saling ada yang kalah juga. Mhm. Sehingga tidak mungkin yang namanya tingkat keberhasilan 100% dengan adanya robot maupun kecerdasan buatan. Mhm. Mhm. Contoh ya, ini bukannya artinya black campaign Tesla loh ya. Mhm. Mhm. Nah, Tesla itu kan yang mengklaim memiliki self-driving mode ya, self-driving car. Itu ternyata sudah, kalau tidak salah, sudah ada 2 yang meninggal dunia Mhm. di produk Tesla dengan menggunakan self-driving mode-nya. Mhm. Mhm. Itu adalah murni kecerdasan buatan. Oke. Kalau memang betul yang namanya kecerdasan buatan tidak dimungkinkan error, Mhm. tidak dimungkinkan salah, berarti harusnya jangan salah dong itu. Ya, ya, logikanya begitu ya. Iya, Ah, benar nggak? ya. Jadi ketika Anda berpikir bahwa, wah saya ini akan belajar mengenai metode pemrograman robot, ataupun mencoba belajar bagaimana artificial intelligence itu ada, agar saya tidak lagi perlu melakukan trading dan investasi sendiri, dan trading dan investasi saya akan 100% menguntungkan, maka jawabannya adalah mitos. Oke. Ya, berarti kalau tidak 100% berarti adalah fakta. Nah, hmm. Nah, jadi saya mau coba untuk breakdown dulu nih di sini. Bahwa kalau mencari robot atau AI untuk menghasilkan 100% akurasi dalam trading dan investasi, nggak ada itu. Oke. Dibuktikan dengan, ya coba lihat Tesla dengan Elon Musk. Kurang pintar dan kurang kaya apa Elon Musk? Hmm. Gitu kan? Nah, lalu kalau kita bicara, loh kalau gitu, bagaimana dengan robot ataupun AI yang tidak 100% tingkat akurasinya? Apakah mungkin menjadi alat bantu saya dalam saya melakukan trading dan investasi? Jawabannya adalah bisa. Oke. Ini jangan sampai salah nih di poin ini. Ya, 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 ya. Ayo, silakan nanya dulu biar seru. Oh, saya harus tanya nih, biar nggak jadi mitos dan juga fakta ya. Cuman diem aja ya. Tapi begini, pertimbangannya untuk menjadikan sebuah hal itu menjadi fakta, apakah cukup dengan kata-kata marketing saja? Ayo, nggak mungkin Nggak dong. mungkin. Karena kan Gini, biasanya kan edukasi itu senantiasa di apa ya, dirubah, dipermanis, dipercantik dengan kata-kata yang namanya robot. Ya, balik ke statementnya Mas Ryan tadi. Kalau robot itu kan nggak punya perasaan. Kita setting dia untuk mendapatkan cuan, dia pasti akan mencari cuan yang sesuai dengan kita inginkan. Tinggal di set aja batas atas, batas bawah berapa. Nah, gimana itu? Di mana letak faktanya dengan hal itu, Mas? oke, begini ya. Kalau yang namanya, kita ngomong robot dulu deh ya, biar kita Ya. bisa membedakan dengan AI gitu ya. Ini Hmm. sih agak panjang, tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak, Nah, sejam aja, Mas. Jam banyak panjang. nggak lah sampai jam 12 aja hari ini. Tapi kita jam ini sebentar saya Ini siaran dulu. udah mulai serius loh, dipelintir lagi. Jadi gini, kalau yang namanya robot tuh, kita tuh memberikan sebuah perintah dulu Ya, kepada kita punya sistem. oke. Kita kasih tahu, hey sistem, kalau nanti harga mencapai level ini, tolong kamu belikan ya. Nah, Mm-mm. setelah Mm. kamu beli, setiap kali dia naik 2%, kamu Mm. jual dua puluh Mm. persen. Misal begitu tuh. Mm. Apa namanya sebuah pemrograman atau sebuah robot. Oke. Dia mau pasar itu begitu kuat naiknya,
Aha. ataupun pasar itu volumenya begitu besar, Mhm. ataupun terjadi sebuah hal yang sangat heboh, misalnya tiba-tiba pecah perang, dia Mhm. tidak ukur hal itu. Dia Ah, hanya patuh pada perintahnya saja. Kalau manusia, ketika, loh, kok naiknya kencang banget ya? Loh, perdagangannya di luar batas nih. hmm, Saya kayaknya boleh deh, jangan 20%, tapi saya ubah menjadi 40% yang saya jual. oke. Saya tunggu dulu deh untuk saya mau melakukan penjualan. Itu manusia. Yes, yes. Kenapa? Karena dia mengambil faktor yang sangat sangat terjadi pada saat itu, Mhm. diambil sebagai sebuah tambahan informasi untuk mengubah keputusannya. Oke. Robot nggak begitu. Hmm, hmm, hmm. Ya, jadi kalau misalnya mau cuma sampai situ ya sebenarnya udah lama banget. Itu udah robot itu dalam dunia trading sudah lama. Tapi Oke. kalau misalnya, Pak, kalau dalam bentuk investasi menggunakan robot apa? Yaitu dengan kita menggunakan Excel, kita mencari nilai ya, kita menggunakan metode-metode statistik, melakukan regresi, mencari nilai tengah, mencari kuartil atas, kuartil bawah, min, median, modus, kita nyari persentil, ya sudah. Itu adalah cara kita untuk membantu kita untuk menemukan saham mana yang cocok secara investment kita, Ya. investment rule kita. Hmm, hmm, hmm. Jadi itu sudah ada dari zaman dulu sudah ada gitu. Oke. Nah, AI mengambil cara agak sedikit beda. Hmm, Nah, kalau misalnya belum pernah kenalan AI, dulu mungkin mau melihat AI jauh sekali ya. Kalau hari ini gampang, buka ya. browser Anda, coba chat GPT. Hmm, Kalau misalnya nggak mau pakai chat GPT, Open AI chat GPT, coba pakai BARD, BARD, itu oke. produknya Google, itu Oke. eksperimen Google. Hmm, Maka ketikkanlah sesuatu di situ, misalnya, halo Bart, saya adalah pemula dalam investasi. hmm. Boleh berikan saya nggak 5 aturan dasar untuk memilih saham yang bagus di Indonesia? Keluar semua. Dia bisa memberikan sebuah arahan, tak, 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 tak. Ya, dari 5 itu bilang, Bart, yang nomor 3 kayaknya boleh nggak diganti dengan saran yang lain? Hmm, Oke, nanti setelah itu kasih bicara lagi, Bart, kalau menurut kamu, dengan aturan kamu tersebut, lalu saya kerucutkan untuk saham berbasis teknologi di Indonesia untuk saat ini, kira-kira 5 saham apa yang sesuai dengan kriteria itu? Dia bisa mengkerucutkan lagi. hmm. Tapi di waktu yang sama, ketika Mas Daril ataupun Ryan melakukan tindakan seperti itu, jawaban Bart bisa berbeda. Karena ada faktor eksternal, misalnya Ya, ya. selisih 2 hari tiba-tiba ada saham IPO. Dan Hmm. Bart merasa itu adalah sesuatu yang perlu dia pertimbangkan, maka dia akan masukkan. Oke. Jadi revisinya itu bisa mendadak ya? Bisa, bisa mendadak. Dan kita bisa mengkonter, kita bilang saya nggak setuju poin itu. Hmm. Nanti kita akan review ulang. Oh oke, baiklah, saya salah. Dia bisa mengatakan seperti itu juga. Nah itu namanya adalah kecerdasan buatan. Oke. Berarti kalau misalnya kita kerucutkan lagi dari penjelasan Mas Ryan, apakah itu menuju ke arah fakta, Mas Ryan? Fakta untuk mencapai tingkat akurasi 100%. Ah, oke. Nggak bisa. Ya, ya, ya. Tidak, tapi mempercepat. Bayangkan kalau kita adalah yang pemula, yang Ah, nowhere, nggak ngerti mau mulai dari mana, kita oke. tiba-tiba pengen investasi, nggak bingung tuh. Aha. Mau nanya Mas Daril, siaran cuma setiap Selasa sama Ryan. Hmm. Mau ketemu Ryan di DM Instagram, jawabnya masih 3 jam lagi. Betul. Nah, Kak, Betul. jangan gitu Iya, loh, Pak. ngomong nanya Ya. judul nih pasti kan. Nanyanya jangan yang sensi dong. Saya kan agak gampang tertrigger. Nggak, maksudnya adalah ketika kita mendapatkan alat bantu kecerdasan buatan ini, Ya. ternyata kita bisa memberikan sebuah konteks terhadap kebutuhan kita, Mhm. sampai akhirnya melahirkan sebuah, ya bukan rekomendasi sih, sebuah hints lah menurut Ah, dia, ini loh yang menurut investment yang tadi rule yang kamu kasih tuh kira-kira sahamnya ini. hmm. Tapi pada akhirnya kan tidak bisa juga begini cara bertanya kepada kecerdasan buatan ini. Saya mau investasi 5 saham. Sebutkan. Loh, apa? Ah, Tidak ada satu konteks yang bisa jelas ya di situ, iya, gitu ya. iya. Jadi, Jadi kalau masih abu-abu juga agak bingung untuk menjabarkan detailnya ya. ya si robot ini, si kecerdasan buatan ini ketika mau menjawab juga dia tidak memahami konteks yang dimaksud apa. Sehingga ya akan menjadi sangat luas. Dia mengambil kata kunci ya, Hmm. kesimpulan ala kecerdasan buatan itu sendiri. Oh, paham. Kesimpulan loh, dia bisa membuat kesimpulan loh. Kalau robot kita tidak bisa membuat kesimpulan. Hmm, hmm, Robot hanya bisa mendapatkan satu perintah, harga 1.900 pencet buy. hmm. 1.900 pencet buy.
Mau berapa kuatnya dia nggak peduli di situ. Tapi kalau kita memberikan acuan pada si robot, robot bisa mengambil kesimpulannya sendiri untuk mengambil keputusan. Masalah kan? Ya, Oke, berarti kira-kira mendingan begitu. ngobrol sama Brian Filbert ya. Ketemu, langsung tanya, dan bisa dapat jawaban detail ya. Ya tetap bisa salah juga kan? Sama Oh, juga. nggak mungkin lah, praktisi loh. Nah, kan ini bahaya. Mas, kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Itu lebih ditekankan tentang penggunaan robot yang konon kabarnya mampu mendulang pundi-pundi cuan ataupun profit dari trading Anda. Tetapi sehubungan dengan hal yang disampaikan Mas Ryan, ternyata hal itu bisa dimentahkan gitu. Karena biar gimana pun juga, ini balik ke pemikiran dasar bahwa robot itu tidak punya perasaan, dia hanya bekerja sesuai dengan sistem yang kita input ke dalamnya, dengan batasan atas dan juga batasan bawah yang mungkin sudah kita setting untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian hadirlah AI yang notabene katanya ini juga merupakan sebuah kecerdasan, alih-alih yang melakukan pemrograman juga manusia, apakah tingkat kecerdasannya itu mampu mensupport trading dan investasi? Yuk kita bahas berikutnya. Gimana Mas Ryan? Oke, nah ini tadi ada statement yang menarik ya menurut saya. Jadi adalah dikatakan bahwa kecerdasan buatan itu yang bikin dia juga manusia juga gitu kan. Oh, Artinya ya, adalah pemikiran manusia yang dimasukkan ke sana. Jawabannya itu tidak. oke, Yang dimasukkan ke sana itu adalah modeling, oke. modelnya saja, Mhm. dan juga data. Hmm, Beda cara berpikirnya ya. hmm, Karena hmm, belum punya pengalaman di ya apa namanya pembuatan data scientist dan juga hmm, cyber security, jadi paham bahwa kalau kita berbicara mengenai programming, maka yang dilakukan itu adalah kita yang memberikan konteksnya dengan hmm. sebuah rumusan tertentu. Oke. Tapi kalau kita berbicara mengenai kecerdasan buatan, kita contoh gini ya. Oke, ini kasih lihat ya. Hmm, Ini ada 5 informasi hmm, ya. 5 informasi ini kita anggap akan mempengaruhi pasar. hmm, Kalau kita memprogram robot, maka kita akan bilang, oke, kamu akan lihat satu, kalau kamu satu oke, maka akan kamu masuk yang kedua, dua oke, tiga oke, maka empat oke, lima oke. Kita buat urutan seperti itu. oke. Aha. Nah, si robot itu akan menjalankan satu, dua, tiga, empat, lima secara berurutan. Hmm, Nah, kalau kita berikan ini kepada kecerdasan buatan, hmm, kita berikan konteksnya bahwa ada 5 hal yang perlu dipertimbangkan, kita berikan data-datanya, maka nanti si kecerdasan buatan ini akan menimbang hmm. sekiranya yang mana duluan atau yang mana duluan akan diprioritaskan dalam 5 ini. Ah, Kita oke. mengubah urutannya Aha. dengan dia melihat dari kondisi data yang sebelumnya. Dan itu by program juga oleh manusia atau gimana? Modeling, namanya itu nggak bisa program, tapi adalah Oh, model. oh Modeling. bahasanya model ya. Ya, ya. Iya, jadi kalau kita mau suruh dipaksa sebagai orang yang memahami ini dengan mengatakan, tapi itu adalah programnya. Bukan, itu bukan programnya. Itu adalah modelnya. Hmm, 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 hmm. Sehingga kita bisa kasih tahu pokoknya ini adalah 5 ya. Oke, 5 ini akan saya suntik datanya. Hmm, hmm. Silakan kamu pelajari si kecerdasan buatan ini, silakan kamu pelajari. Maka di antara 5 ini, menurut kamu keran mana yang akan kamu prioritaskan terlebih dahulu? Silakan kamu pilih sendiri. Hmm, hmm. Dan dia akan mencoba untuk memproyeksikan itu ke depan. Iya, Oke. sehingga menjadi suatu kesimpulan gitu. Ya, ya. Jadi itulah yang disebut sebagai bagian dari kecerdasan buatan yang hari ini seliweran di sekitar kita. Hmm, hmm, hmm. Ya, kecerdasan buatan itu sudah banyak digunakan misal pada ya algoritma pada sosial media kita. Coba Hmm, deh, jika kita membuka satu lebih lama, misalnya kita lihat sebuah reels gitu ya, dibikin hmm, 10-15 detik, kita lihat terus, sampai di scroll. Maka si kecerdasan buatan itu mencoba untuk mengambil kesimpulan. hmm, Oh, kenapa kalau ini dilihat lama ya? Oh, dari lihat lama ini ternyata ada aspek videonya seperti apa. hmm. Ada aspeknya lagi mungkin tone colornya. Hmm. Mungkin juga ada musiknya. Oke. Mungkin juga dipengaruhi oleh jam nontonnya. Bisa Hmm. juga dipengaruhi oleh usianya. Dia ambil itu. Sebagai Sehingga data. by data. Oke. Nanti dia akan menyimpulkan, oh Mas Daril ini sukanya yang sifatnya adalah edukasi. Hmm, hmm. Nah, udah dia akan coba kasih lagi data lagi nih. Dia kasih lagi nih reels lain yang random yang dia kasih. Coba yang ini Mas Daril lama nggak nih liatnya? Loh, kok cepat? Oh, berarti salah saya, dia bilang. Hmm, 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 Tapi bukan itu kanal yang dipakai nih dalam 5 parameter ini gitu loh. hmm. Kayak orang jadinya.
Iya, iya, iya. Tapi dilakukan pada waktu yang bersamaan pada begitu banyaknya data dari semua orang yang melakukan scroll pada Reels Instagramnya, betul nggak? Mhm, mhm. Manusia mana sanggup. Oke, oke, oke. Nah, itu digunakan juga dalam dunia investasi loh. Oke, berarti kalau dikatakan dengan memodel itu sendiri bisa mendapatkan cuan, memungkinkan nggak kira-kira Mas Ryan? Mungkin kan, tapi akurasi 100% itu nggak masuk akal. Mengarah ke fakta dong berarti. Iya kan kalau tidak mencapai 100% fakta. Oke. Tapi kalau ngarepin 100%, saya bilang ngimpi aja lu Mitos. kan gitu kan. Enggak, tadi nggak bilang mimpi aja, mitos katanya. Mitos, ya mitos justru ngimpi aja. Nah, bagaimana kira-kira mempadu-padankan antara kecerdasan manusia dan juga AI ini untuk bisa mendapatkan semua hal yang berhubungan dengan fakta, Mas Ryan? Oh, saya hari ini udah banyak pakai alat bantu seperti itu ya. Jadi pertama, misal ya, Hmm, kalau di forex dulu ya, forex itu hmm. yang memang lebih open buat hal ini. Ya, jangan tanya kripto dah, itu kripto mah udah paling depan, barisan paling depan di pintu gerbang tuh AI dibukain semua sama dia. Iya, iya, iya. Jangan bicara yang itulah. Kripto kan bagi sebagian orang masih bilang bahwa nggak ada underlying-nya. Ya meskipun kalau ngomong forex orang bilang nggak ada underlying juga. Sama aja sebenarnya. Ya, susah ya kalau mau didebat ke sana ya beda lagi itu bicara mengenai underlying intrinsic value kita buka satu tema siaran lagi gitu ya. Iya, iya. Nah, kalau di forex itu kita bisa menyatu padukan ini sebenarnya. Jadi kita misalnya sudah memiliki sebuah strategi gitu ya. Hmm. Strategi itu kan biasanya strategi kalau pakai robot itu di backtesting ya kan. Oh Lalu ya. mulai dimasukkan dengan data-data berita. Hmm, hmm, hmm. Nah, berita itu kan membuat sesuatu jadi random loh. Hmm, Analisa teknikal yang kita buat itu ketika ada berita itu bisa hilang. Kenapa? Karena berita itu bisa membelokkan atau membuat data strategi yang kita buat itu jadi anomali pergerakan. Dan jujur-jujur saja market sejak pertama kali pandemi di tahun 2020 ke 2023 ini hmm. itu banyak sekali yang anomali. Hmm. Ya, jadi banyak yang anomali. Contoh lah coba lihat Euro. Euro itu sudah pernah hampir turun mencapai level terendah tahun 2000. Itu berarti kejadian 23 tahun yang lalu. Berarti itu anomali. Nah, itu kalau menggunakan konsepnya adalah pemrograman biasa, robot biasa, nah itu pasti sudah banyak yang loss. Yes. Tapi kalau kita coba untuk memberikan elemen lain dalam kecerdasan buatan untuk memberikan justifikasi yang berbeda atau memberikan satu unsur kehati-hatian, ya itu bisa. Karena seperti MetaTrader 5 juga sudah bisa mencolok kepada Python gitu ya Hmm, hmm, untuk hmm. memberikan satu data data science lah boleh dibilang seperti Oke. itu. Baik, Mas, izin saya padukan dengan pertanyaan yang masuk di WhatsApp ya, Mas. Boleh, boleh. Ini sudah ada Ibu Trihastuti. Selamat malam, Mas Ryan. Ini bahasanya Malam. seru dan juga menarik. Cuman saya tanyakan, apakah mungkin juga dalam tanda petik, Mas, mengkawinkan kecerdasan buatan, kemudian juga dengan robot untuk memenangkan persaingan di dunia trading? Oh, ya, itu tadi yang saya cerita. Jadi, saya mencoba untuk menggunakan robot saya yang existing, gitu ya. Mhm. Lalu saya tambahkan untuk bisa mengukur berita. Hmm. Sehingga berita itu masuk menjadi pertimbangan. Tadinya berita itu tidak bisa masuk sebagai pertimbangan bagi programming robot yang saya miliki. Mhm. Karena ketika adanya news-news yang besar dalam dunia forex itu kan news makro itu kan sangat penting ya. Betul, betul. Misalnya adalah suku bunga, lalu Hmm. inflasi, apalagi di Amerika itu ada unemployment rate, itu Mhm. pengaruh banget gitu. Nah itu kan kadang-kadang ada dua yang pengumuman hampir bersamaan dalam satu hari, ya kan, dari Hmm. Eropa juga. Itu lumayan membuat data kita untuk trading itu secara trading teknikal yang sudah kita program itu jadi noise, boleh dibilang. Oke, oke. Jadi salah gitu. Makanya itu bisa kita Ya, masukkan. Itu lumayan bisa menambah tingkat bukan akurasi ya, tapi ya. membuat ada prinsip kehati-hatian lebih banyak lah gitu ya. Bukannya akurasi yang kita bicara, tapi Yes. prinsip kehati-hatian itu semakin tinggi, maka secara tidak langsung kan kita berusaha untuk mencari data yang errornya itu kita minimalisir, kan begitu. Oke, baik-baik. Satu lagi Mas Firman menanyakan, jadi apakah kesimpulannya memang kita harus trading secara konvensional dan juga by human, Mas? Seandainya memang investasi dengan AI, baik trading atau investasi ini tidak menjaminkan tingkat fakta yang akurat. Oh, akurat itu dalam sudut pandang pasti 100% kalau manusia trading apa iya punya tingkat akurasi 100%? Kayaknya enggak juga. Hmm,
Sebenarnya ketika kita menggunakan alat bantu, misalnya kecerdasan buatan untuk robot itu, satu, mereka bisa menangkap ya dari jam-jam yang kita tidak monitor secara 24 jam. Ya, itu Mhm, bisa. Nah, ya, jadi artinya ada opportunity yang terbang yang kita tidak bisa tangkap karena kita punya kecerdasan waktu. mhm, Lalu kalau kita misalnya bicara mengenai kecepatan, pada akhirnya mengeksekusi, si robot mengeksekusi itu akan jauh lebih cepat dibandingkan kita. oke. Sehingga secara tidak langsung sebenarnya robot itu juga bisa membantu menghasilkan sebuah kesimpulan-kesimpulan yang lebih cepat buat kita juga. Coba Hmm, mhm, bayangkan ya, yang namanya laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia itu kan totalnya sudah ada 800 sampai 9, hampir 900 saham ya. mhm. Itu kalau mau diolah satu-satu, saya dulu itu mengolah satu-satu saja, itu mungkin tim untuk merilis laporan keuangan akhirnya baru bisa terima hasil sekitar 2 atau 3 bulan. Baru 2 3 bulan sudah rilis laporan keuangannya baru. Jadi Hmm, berapa lama kita mengambil keputusan selanjutnya yang tertinggal. oke. Jadi ya memang itulah yang kita buat sebagai alat bantu mempercepat atas informasi yang ada itu kita serap dan akhirnya kita bisa memfilter itu dengan lebih cepat. Sebenarnya poinnya di situ. Kalau tradingnya manual, investasinya manual, kayaknya sih udah nggak terlalu zaman hari ini ya gitu. Karena Ya, semua pihak juga sudah menggunakan alat bantu kecerdasan buatan kok yang besar-besar itu. baik, baik, baik. Oke. Baik, sebentar nih ada pertanyaan di WhatsApp, tapi tanggung saya lanjutin nanti di sesi berikutnya aja Mas ya. Mas Ryan, ini pertanyaan yang masuk tadi dari Pak Firman sempat tertunda. Malam Hmm. Mas Ryan dan juga Ya. Mas Daril, eh, Halo. apa nih? Oh, saya ingin menanyakan satu hal. Bagaimana sebetulnya memahami tentang robot dan juga kapabilitas AI disandingkan dengan kemajuan zaman? Karena menurut saya akan banyak versi-versi yang sepertinya itu harus ditinggalkan dan beralih ke versi berikutnya. So, bagaimana kepentingan antara AI di bidang investasi dan juga trading? Oke, ya tadi saya bingung nih konteksnya mau dibawa kemana nih pertanyaan. Oh, terakhirnya dibawa ke trading dan investasi. Ya benar. Jadi kalau kita bicara ini sebenarnya yang paling penting, paling dasar itu jadi kita harus memahami dua aspek dasar ya. Ya. Pertama, kita harus paham aspek dasar dalam trading ataupun investasi. Ya terserah yang mana yang mau dilakukan. Ya kedua ya aspek dasar mengenai yang namanya pemrograman sederhana terlebih dahulu. Hmm. Karena bagaimanapun juga sampai ini bisa menjadi sebuah kecerdasan buatan, ya mungkin kalau mau yang sifatnya paling umum hari ini ya berterima kasihlah dengan adanya model-model seperti OpenAI, ChatGPT itu jadi Hmm. bentuknya adalah begitu UI ya, artinya begitu bentuknya front end. Jadi kita bisa sebagai chat prompter, kita mudah untuk memahami itu, maka ya itulah yang dipakai terlebih dahulu. Ya. Nah, sedangkan kalau kita mau coba yang produk Google, ada yang namanya Gemini AI, itu yang baru, Ya. tapi baru saja dirilis. Dan kalau mau yang direct langsung ke handphone, sepertinya harus pakai yang rilis dari Google punya, Google Pixel. Kalau Hmm. tidak, maka ya bisa pakai yang menggunakan web based ya, misalnya pakai Hmm. BART. BART itu adalah salah satu experience daripada Google. Itu bagus. Kenapa? Karena kita bisa mengeksplor kecerdasan buatan itu dijadiin sebagai alat diskusi. Ya, kita bisa berdiskusi. Tapi Hmm. kita tetap harus punya pengetahuan dasar atas apa yang ingin kita sasar. Hmm. Mau investasi bagusnya di mana ya? Ya pusing lah orang akan jawab begitu. Orang aja pusing kalau ditanya begitu ya 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 namanya kecerdasan buatan dia akan tetap menjawab sih, tapi akan ngeblur banget gitu. Oke, oke. Ya tentunya harus jelas mengenai dasar-dasar investasi dan trading. Yang Hmm. kedua adalah dasar dari programming ya. Kalau misalnya mau dihubungkan pada banyak hal. Misalnya ya, ini kita sebut-sebutan merek tapi coba explore sendiri ya. Misalnya kalau di dalam dunia forex itu banyak sekali yang menggunakan MetaTrader. Nah, Hmm. MetaTrader itu MetaTrader 5 itu sudah bisa dengan menggunakan alat bantu kecerdasan buatan. Hmm. Kalau robot jangan ditanya dari MT4 itu sudah dipakai sebagai robot yang diprogram dan diprogram itu tujuannya untuk trading dan itu dijalankan 24 jam sehari dalam 5 hari seminggu. Ya. Itu sudah jalan. Oke, yang paling penting menurut saya adalah tidak bisa AI dan robot ini menggantikan kita 100%. Yang Hmm. akan digantikan adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan-pengetahuan yang cukup, dia akan hilang dengan sendirinya. Jadi kualitas pendidikan dan literasi dan inklusi yang baik dari diri kita itulah yang membuat kita itu akan tetap lebih tinggi daripada si robot dan AI ini. Hmm. Oke, Mereka oke. hanya akan tetap menjadi pembantu kita secara tidak langsung. Itu Hmm. menurut pendapat saya loh ya.
Ya, ya. Karena pada akhirnya kecerdasan buatan itu hanya tersisa kecerdasan buatan bila tidak dimanfaatkan dengan baik. Kalau Mhm. memang kecuali semua sudah tidak ada manusia, akhirnya ya kecerdasan buatan sajalah semua silakan gitu. Tapi itu sebenarnya tidak bisa menggantikan Mhm. yang tidak memiliki kecakapan yang cukup itu akan tergantikan dengan sendirinya gitu. Karena Ah, pekerjaan yang receh itu bisa dilakukan. Contoh ya. mhm. Oke, saya bilang ini dong, tolong masukin data ini menjadi sebuah tabel. Kalau Hmm, dulu kita mesti pakai data entry dong, tabel betul. diketik. Enggak, ini kita masukin data dalam bentuk tabel, dia bisa merapikan. Lah, ya kan berarti udah satu profesi hilang tuh data entry. Nah, betul Ya. nggak? Mhm. Nah, kayak gitu kira-kira. Ya, itu contohnya ya, kira-kira Oke, seperti itu. baik, baik, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Sulis, mungkin yang terakhir di pertanyaannya. Hmm. Mas Ryan, selamat malam. Maaf saya menanyakan, apakah ini menjadi sebuah bentuk ancaman terhadap para edukator, kemudian juga inspirator yang konvensional dengan kehadiran dari robot dan juga AI ini? Karena semua yang dipertanyakan itu mampu dijawab dengan sangat detail. Iya, Jadi nggak Mas, saya tahu. harus tanyakan ini nih. Oh, tanya keren aja lah ya gitu ya. Tanya klien aja. Saya sebagai salah satu edukator dan orang yang menginspirasi, berusaha menginspirasi orang gitu, Ya, orang lain. penulis buku juga gitu ya, Nah, pemilik showroom mobil sport, punya apa lagi? oh Batik. itu sekali mau salah loh. Oke, Amin. ya oke. Saya nggak ngerasa tergantikan sih sampai hari ini. Malah saya merasa banyak sekali pekerjaan saya yang terbantu akibat AI ini karena meningkatkan presisi saya Dalam hal, sorry, dalam penyampaian. dalam semua hal, dalam dalam saya trading, dalam saya investasi. Mhm. Saya bisa dengan gampang, Bart, saya punya data ini, saya masukkan dulu ke kamu, oke. Baik, sekarang tolong kamu buatkan laporan, tolong analisa secara valuasi dengan menggunakan metode free cash flow, discounted cash flow, free cash flow dengan menggunakan terminal value. Mhm. Mhm. Kalau saya yang kerjakan, Mhm. itu 1,5 jam. Oke. Dia mikir bentar, dia udah keluar. Bart, itu salah poin itu. Coba kamu betulin lagi. Dikeluarin. Oke, yang ini saya terima. Oke. Tapi at the end of the day tetap saya terima kan. Ya, Bukan ya. yang menerima dan lalu dia pencet transaksi sendiri. Mhm. Gitu. Jadi saya nggak merasa terancam. Saya merasa bahwa ini adalah sebuah tools ya. Saya bukan mengatakan ini adalah hal yang boten-boten lah. Boleh dibilang Mhm. ini adalah tools. Just tools yang membuat saya jauh lebih cepat dalam melakukan banyak hal. Mhm. Mhm. Kan saya terima halaman 250 halaman. Oke, saya masukin. Oke, dari 250 halaman ini, poin mana yang misalnya ya, saya mau berbicara mengenai cyber security ataupun keamanan informasi di dalam 200 ini, kira-kira halaman mana yang menurut kamu perlu saya baca terlebih dahulu? Oh, oke, thank you, saya buka. Nggak ada tuh kamu salah ya? Oh iya maaf, ya udah diganti lagi. Oh iya oke. Itu gimana kita bisa melakukan itu untuk lebih cepat. Dan itu kan Mhm. mempercepat, mempermudah pekerjaan kita. Betul. Ya, jadi saya sama sekali tidak merasa bahwa ini adalah ancaman. Ini adalah sesuatu powerful dan ya ini membuat saya jauh lebih terbiasa karena saya sudah terbiasa menggunakan mesin pencari. Googling Ah, saya udah terbiasa. Jadi ini justru aja hanya the next step level dari yang namanya mesin pencari doang kok. Menurut saya gitu loh ya. oke, oke. Dan ini juga menambah knowledge seseorang ya pastinya, Mas Ren ya. Ya, karena kalau saya mau contohkan dengan yang lain agak sulit ya, karena kan Ya. tidak ada bentuk fisiknya gitu. Tapi kalau kita bicara seperti ChatGPT or Bard, itu mungkin orang hari ini nih denger ini tiba-tiba dia apa sih Bard, BARD, coba oh iya ada loh. Dia bisa ada perasaannya dan ada experience-nya dia coba. Mhm. Dimana kecerdasan buatan itu nggak begitu doang, banyak yang lain juga. Mhm. Gitu. Artinya mau lumayan kan, jadi ada nambah satu langkah gitu. Ya, Dicoba aja. Jadi, oh begini gitu. Coba nggak ngerti mau nanya apa. Kira-kira dia tiba-tiba ngajak ngobrol nggak? Kan nggak mungkin juga. betul, betul. Ini penjelasannya profesional ya, karena ya Mas Ren ini kan selain juga inspirator, penulis buku juga, bukan berarti kalau adanya hadirnya AI itu buku nggak kebaca. Nggak gitu juga Mas Ren ya. Nah kan mereka belajar dari buku saya juga. Itu dia makanya kan saya bilang tadi. Nyambung nggak yang saya bilang? Bener kan? Mereka Baik. kan ngambil informasi dari banyak tempat kan untuk dijadikan kesimpulan oleh si Tapi memang AI. pasti dari bukunya Mas Ren juga ngambil ya. Iya, coba ditanya kenal Ryan Filbert nggak sih? Emang ganteng mesti pede ya. Oke Mas, kita review Mas perbincangan kita hari ini. Silakan nanti diambil konklusinya di 2 menit terakhir.
Ya, baiklah buat Anda smart listeners, memang tidak bisa kita itu tutup mata lah untuk hal-hal seperti ini gitu. Dan tidak bisa kita bilang bahwa saya mau orang gaptek lah dalam kondisi ini. Semakin mengatakan seperti itu, maka Anda lah yang akan calon digilas habis oleh si robot dan AI ini. Karena Ya, artinya ya, kompetensi Anda itu kurang sekali. Tapi ya. ketika Anda bisa memanfaatkan ini dengan baik, maka akan banyak sekali hal yang bisa di-unlock di sana. Oke, Anda bisa lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat, lebih hemat, seperti itu. Dan mungkin akan membuat ada tambahan pengetahuan yang baru. oke. Saya cerita boleh ya sedikit ya ini Boleh, mungkin. boleh. Semenit aja ya. Ya, ya, ya. Saya tadi gini, kok ada salah satu perusahaan ya yang menerbitkan koin kripto, dia mengeluarkan, saya agak unik dengan kata-kata lah, Chapter 7. Kalau yang namanya pasal kebangkrutan itu di Amerika itu ada chapter 11 dan ada Mhm, chapter 13 yang saya tahu gitu. Kok mhm, ada chapter 7 ya? Bayangkan kalau saya harus cari itu dengan cepat, mhm. kemana Pak mesin pencari? Saya tanya, Bart, kenapa sih kok ada chapter 7 ya? Oh, chapter 7 itu adalah suatu bentuk kepailitan yang tidak ada restrukturisasi untuk Ah, oke. dilakukannya. Dengan cepat dapat informasinya ya. Dapat cepat. Lalu saya bilang, oke, kalau gitu selain chapter 7, ada chapter berapa lagi yang mungkin perlu saya ketahui? Oh, bacalah 7, 9, dan 11. 7, 9, 7, 8, dan 9. Mhm, Nah, itu membuat kita, oh oke, baiklah. Oke, kalau gitu bedanya apa sih sebenarnya? Saya mau deep dive dong untuk yang 11 dan 13. mhm. Turun lagi. Nah, itu kan karena itu coba bayangkan, membuat kita pengetahuan bertambah kan? Ya. Gitu. Oke, baik. Ini seru kalau dilanjutin, tapi waktunya terbatas karena masih banyak hal yang pastinya ya perlu dipahami juga ya sehubungan dengan kemajuan dari teknologi digital khususnya AI dan juga robot tadi. Mas Aryan, thank you waktunya. Kita nggak sempat promo buku hari ini karena tadi udah Nggak sempat apa-apa. singgung tipis-tipis. Nanti Ya, aja depan kita promoin lagi ya bukunya ya. By the ya. way, buku berapa yang akan dicetak tahun depan? 23, 24 ya. Oh, 23 dan juga 4. Oke, baik. Mas, thank you Mas. Sehat-sehat selalu.